permasalahan dalam penyediaan kebutuhan pangan itu terjadi karena adanya keterbatasan lahan dan peningkatan jumlah. Di sini bisa dilihat dari 11% lahan di dunia digunakan untuk keperluan produksi pertanian. Sementara lebih dari 4 kalinya potensi untuk dikonservasi menjadi lahan pertanian. Ya, jadi ada lahan non pertanian yang 4 kali berpotensi untuk dikonversi menjadi lahan pertanian. Yang terakhir adalah permasalahan lingkungan dan kesediaan pangan yang terjadi karena tadi utamanya di era revolusi hijau ya, jadi pemupukan, pestisida dan seterusnya ini adalah efek dari revolusi hijau yang menyebabkan terjadinya keterbatasan lahan dibandingkan dengan jumlah populasi. Kemudian kalau kita lihat dari sumber daya lahan sendiri, kepemilikan lahan di dunia ini per orang rata-rata hanya 0,42 are pada tahun 2025 ini perkiraan. Sementara di negara maju, 90% produk pertanian berasal dari peningkatan varietas tanaman tergantungan pada pupuk, irigasi, dan lain-lain. Jadi kalau di negara maju itu adalah tadi teknologinya yang sudah banyak berkembang ya. Mereka banyak mengembangkan bibit-bibit unggul dan juga teknologi pertaniannya sudah berbasiskan pada mekanisasi tadi ya. Kemudian konversi lahan yang menimbulkan permasalahan lingkungan, dan ada catatan tadi yang sudah kita lihat di awal bahwa negara-negara berkembang akan mencapai keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian ke depannya kalau kita tidak mengatasi segera permasalahan lahan tersebut. Nah, ini adalah bagian bagaimana kita menjaga kesinambungan lahan. Di sini ada lingkungan, ada ekonomi, kemudian ada social people, masyarakat. Di sini yang penting adalah food quality dan safety, kepakaran ya, jadi kemampuan skill daripada petani, kemudian juga daripada kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Kalau di kita, masyarakat pedesaan itu kehidupannya sangat tergantung sekali pada ekosistem lingkungannya, ya kan? Di mana mereka yang hidup di pantai mungkin banyak sekali kalau dia pertanian, misalkan perikanan tangkap, katakanlah di ekonomi, kalau ada ekosistem mangrove, mereka bisa menjual katakanlah udang maupun kepiting dari lahan tersebut. Dan kalau pertanian budidaya yang dilakukan biasanya berupa tambak. Kemudian ini juga harus kita perhatikan dari sisi ketersediaan lingkungan terutama air dan keragaman hayatinya. Dunia ini akan diperkirakan krisis air pada tahun 2050. Itulah sebabnya bagaimana kita perlu sekali meningkatkan banyak reboisasi ya, tanaman-tanaman untuk mengikat air dan lebih banyak memanfaatkan air permukaan ketimbang air daripada air di groundwater, air di darat.